Baik, silakan dibuka buku yang ada di halaman ke-6, dan para pendengar yang ada di rumah juga bisa membuka bersama-sama. Kita lihat di halaman yang ke-6 ini, kita akan mendapatkan pelajaran yang baru. Kalau pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mendapati hadza, di mana hadza ini kita ketahui sebagai ismul isyarat atau kata yang digunakan untuk menunjuk, ya. Maka nanti di sini kita akan mendapatkan dua tambahan kata yang baru yang nanti akan digunakan sebagai istifham. Nah, akan digunakan sebagai istifham. Istifham itu apa? Istifham itu adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Kata yang digunakan untuk bertanya. Jadi nanti pada pelajaran ini kita akan mendapati kata-kata yang biasa digunakan untuk bertanya. Baik, kita lihat judulnya di bagian atas. Kita akan mendapati ada kalimat ma hadza. Nah, ya. Kita mendapati kalimat ma hadza. Hadza sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Nah, sekarang kita mendapati kata yang baru berupa ma. Di mana ma ini adalah fungsinya kita gunakan untuk bertanya, al-istifham li ghairi aqilin, untuk suatu kata yang tidak berakal, ghairi aqil. Ma hadza, ya. Kita gunakan kalimat ma ini untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ma hadza artinya adalah apa ini. Nah, jadi ma-nya adalah apa, hadzanya adalah isim isyarat yaitu ini. Kita katakan ma hadza, apa ini. Jadi tidak tepat kalau seandainya kata ma ini kita pergunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berakal, ya. Entah itu bertanya kepada tentang seseorang ataupun yang lainnya yang berakal. Contoh, ya. Kita bertanya kepada Mas Trias, ya. Mas Trias, ya. Kita bertanya kepada Mas Trias tentang temannya Mas Trias yang duduk di sebelahnya, Mas Iwan, ya. Kita tanya, ma hadza, apa ini? Kita katakan nggak cocok, ya, nggak cocok, nggak tepat. Kenapa? Karena ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Sementara yang sedang ditanyakan itu adalah yang berakal, orang loh, ya, orang. Bukan kucing, bukan ayam, bukan, tapi orang. Maka nanti untuk bertanya tentang yang berakal akan ada pelajarannya tersendiri, ya. Sekarang kita akan membahas tentang kata yang digunakan untuk bertanya li ghairi aqil terlebih dahulu, yang tidak berakal. Baik, ya, saya akan membacakan terlebih dahulu, ya. Nanti teman-teman yang ada di sini tolong diulangi, ya, supaya lemas lisannya, ya, supaya nggak kaku ngomongnya, ya. Baik, saya akan bacakan dan mohon diulangi. Ma hadza, silakan. Ma hadza. Ini kok kompak sekali, ya. Ulangi, ya. Nah, ulangi, ya. Ma hadza. Ma hadza. Iya, ya. Di sini kita mendapati judulnya ma hadza. Kemudian, ya, kalimat pertanyaan yang diucapkan dengan menggunakan ma itu membutuhkan jawaban pasti. Ketika ada orang bertanya dengan ma, dengan apa, berarti orang tersebut sedang membutuhkan jawaban tentang apa yang sedang dia tanyakan. Kita lihat di sini ada gambar rumah, ya. Ada gambar rumah, ada orang bertanya, ma hadza, apakah ini, ya, atau apa ini? Maka berarti orang tersebut sedang membutuhkan jawaban terhadap benda yang sedang dia tunjuk. Apa ini? Ya. Berarti orang yang sedang ditanya menjawab. Dikatakan hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, kosakata ini sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Hadza sudah kita ambil, baitun sudah kita ambil. Jadi insya Allah tidak akan ada muskilah, ya, tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengikutinya. Ma hadza, hadza baitun. Apakah ini? Ini adalah rumah. Jadi kata tanya dengan menggunakan ma itu membutuhkan jawaban pasti dari pertanyaan yang diajukan. Nah,
Ikhwani fiddin wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum, ya, para pendengar juga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran ini selain ada kata tanya dengan menggunakan ma, kita juga akan mendapatkan pelajaran yang baru yang juga berkaitan dengan kata tanya, yang juga memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Kalau tadi kita bertanya dengan ma untuk bertanya tentang sesuatu yang li ghairi aqilin, maka sekarang ya di baris yang ketiga kita akan mendapati pertanyaan dengan menggunakan a. Ya, dengan menggunakan a. Yang ini juga sama-sama digunakan untuk bertanya, tetapi nanti kita akan tahu ada bedanya antara ma dan juga a. Kalau ma, ya, kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Tetapi pertanyaan dengan menggunakan a adalah pertanyaan tentang kalimat yang kita sampaikan. Contoh, ya. Contoh, kita mengatakan hadza baitun. Ini adalah rumah. Apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan pernyataan, ya. Hadza baitun. Ini adalah rumah, pernyataan. Tetapi pernyataan ini saya masih ragu-ragu, ya. Makanya saya tanyakan. Saya katakan ahadza baitun. Berarti nanti jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan yang menggunakan a adalah pembenaran terhadap pertanyaan tersebut kalau memang jawabannya benar, dan pensalahan dari pertanyaan tersebut kalau memang jawabannya salah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ternyata yang ditunjuk masjid misalkan, maka kita jawab tidak, kita jawab bukan, ya. Kalau seandainya ternyata yang ditunjuk benar rumah, maka kita benarkan, oh benar, ini adalah rumah. Kita baca dulu, ya, saya akan baca dan tolong nanti teman-teman di sini akan mengikuti. Ahadza baitun, silakan. Ahadza baitun. Kita lihat, ya, gambarnya rumah, ya, dan pertanyaan ini diajukan untuk bertanya tentang apakah ini rumah? Apakah ini adalah rumah? Ya. Sekali lagi, karena a itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban pembenaran dari pertanyaan tersebut atau pensalahan dari pertanyaan tersebut, maka tinggal disesuaikan dengan jawabannya. Oh benar, maka kita katakan di sini, na'am hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah rumah. Kita ulangi sekali lagi. Saya akan membaca dan teman-teman yang ada di sini akan mengulangi. Ahadza baitun, silakan. Ahadza baitun. Na'am hadza baitun. Na'am hadza baitun. Ya, berarti dari sini kita sudah mendapati dua kata yang digunakan untuk bertanya, yang mungkin secara penerjemahan dalam bahasa Indonesia bisa sama, ya. Ma itu bisa apakah, ma hadza apakah ini, a juga bisa apakah, tetapi nanti penggunaannya dibedakan, ya. Kalau ma berarti digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal dan butuh jawaban pastinya, ya. Ini apa ya? Apa ini ya? Dijawab. Ini kursi, ini meja, ini rumah. Tetapi kalau pertanyaan dengan menggunakan a adalah pertanyaan tentang madmunil jumlah, tentang pernyataan yang kita sampaikan. Ini rumah. Apakah ini rumah? Berarti nanti jawabannya butuh kepada pembenaran dan pensalahan, tergantung dari apa yang ditujukan tersebut. Baik, ya, ini adalah pertanyaan dengan menggunakan ma dan menggunakan a. Kira-kira bisa difahami nggak sampai di sini nih? Bisa ya? Karena supaya nanti pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya juga tinggal mengikuti saja. Jangan sampai pelajaran yang sekarang itu belum bisa difahami, kemudian nanti ditambahkan dengan pelajaran-pelajaran yang berikutnya, ya, sehingga nanti ketidakfahaman kita itu terakumulasi, ya. Sudah paham belum? Sudah, padahal misalkan belum paham, ya. Tinggal belum paham saja, nanti bisa diulangi lagi.